Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Lotsar semuanya. Kali ini kita akan membahas soal implementasi nasionalisme. Untuk itu, kita harus mengetahui apa sih nasionalisme itu. Ada beberapa pengertian. Yang pertama, secara politis, nasionalisme memiliki arti kesadaran nasional yang mengandung cita-cita dan mendorong bagi suatu bangsa untuk merebut kemerdekaan atau mengenyahkan imperialisme atau kolonialisme. Adapun pengertian yang kedua secara sempit, yakni sikap meninggikan bangsanya sendiri dan tentunya tidak menghargai bangsa lain sebagaimana mestinya. Adapun nasionalisme dalam pengertian secara luas adalah pandangan tentang rasa cinta yang wajar terhadap bangsa dan negara dan sekaligus menghormati bangsa lain. Dan yang terakhir adalah pengertian nasionalisme Pancasila, yakni pandangan atau paham kecintaan manusia Indonesia terhadap bangsa dan tanah airnya yang didasari atas nilai-nilai Pancasila. Lalu bagaimana implementasinya? Kita ambil dari sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Implementasi aktualisasi daripada nilai-nilai ketuhanan. Pertama, kehidupan bermasyarakat. Bagaimana mendorong nilai-nilai ketuhanan mendasari kehidupan bermasyarakat yang majemuk dan berpolitik. Yang kedua adalah kemerdekaan, yakni bagaimana kita menjamin kemerdekaan masyarakat dalam memeluk agama, kepercayaan, atau ideologi keagamaannya. Yang ketiga adalah membentuk pemikiran, yakni membentuk pemikiran mereka dalam memandang segala persoalan. Dan yang terakhir adalah sumber motivasi sebagai landasan rohani dan moral dalam kehidupan sehari-hari kita. Oke Sobat Lonsar, implementasi yang kedua dari Pancasila-sila kedua yakni kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, yakni mengakui persamaan derajat, persamaan hak, dan persamaan kewajiban antara sesama manusia, yakni saling mencintai sesama manusia. Yang kedua adalah bagaimana kita mengembangkan sikap tenggang rasa. Yang ketiga, tidak semena-mena terhadap orang lain. Yang keempat, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Yang kelima, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. Yang keenam, berani membela kebenaran dan keadilan. Dan yang terakhir, saling menghormati dengan bangsa-bangsa lain di dunia ini. Selanjutnya, implementasi nilai-nilai nasionalisme pada sila ketiga yakni Persatuan Indonesia. Bagaimana caranya? Yang pertama adalah semangat membangun gotong royong. Bisa dengan mengikuti kerja bakti di kampung, menjenguk tetangga yang sakit, kemudian menghormati sesama orang yang berbeda kultur. Karena bangsa Indonesia terdiri dari berbagai macam suku, ras, agama, dan adat istiadat. Selanjutnya, implementasi nilai-nilai nasionalisme pada sila keempat, yakni kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Di antara cara melaksanakan nasionalisme adalah yang pertama, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Yang kedua, mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Yang ketiga, musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan. Yang keempat, dengan iktikat baik dan rasa tanggung jawab menerima dan melaksanakan hasil keputusan yang mufakat dari musyawarah tersebut. Yang kelima, musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur. Yang keenam, keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat martabat manusia, dan nilai-nilai kebenaran dan keadilan. Terakhir, implementasi nasionalisme pada sila kelima yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bagaimana caranya? Sila kelima mengatakan bahwa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia bisa diartikan mengembangkan perbuatan-perbuatan yang luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan, gotong royong, bersikap adil, menjaga keseimbangan, dan sebagainya. Selanjutnya, lalu apa sih peran aparatur sipil negara dalam membangun rasa nasionalisme ini?
ASN menjadi kepanjangan tangan negara dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa, karena ASN menjadi tonggak pertama untuk melaksanakan itu di hadapan publik atau di hadapan masyarakat. Bagaimana caranya? Kita melihat pidato Bung Karno di Gelora Bung Karno pada HUT Kemerdekaan RI tahun 1963, arti dari Sabang sampai Merauke, satu kesatuan kebangsaan, kenegaraan, satu kesatuan tekad, ideologi, cita-cita, sosial yang hidup laksana api yang menyala. Yang kedua, aspek persatuan Indonesia pada Sumpah Indonesia. Aspek satu nusa artinya satu berarti pulau, wilayah pulau-pulau yang dulunya dijajah Belanda. Aspek satu bangsa artinya bahwa nama baru dari suku-suku bangsa yang dulunya dijajah Belanda atau Hindia Belanda menjadi satu. Dan aspek satu bahasa agar wilayah dan bangsa dengan berbagai suku dan bahasa dapat berkomunikasi dengan baik dan tentunya menyatukan kita semua. Dan aspek yang ketiga adalah sikap yang perlu ditunjukkan oleh aparatur sipil negara. ASN tidak memihak suatu kelompok atau golongan dan tidak bersikap diskriminatif. Yang kedua, memanajemen konflik, mampu menjaga kondisi dengan damai sehingga timbullah persatuan dan kesatuan.